Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa di Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai kembangkan bisnis lewat software berbasis ERP. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Sony Rahmadi Purnomo, beliau adalah Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk. Selamat pagi menjelang siang Pak Sony. Pagi, Mas. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Sony pada kesempatan kali ini semoga kita sehat selalu ya Pak Sony. Alhamdulillah. Baik, oke. Bicara mengenai peluang cuan di tengah era digital lah untuk perusahaan yang kemudian menghasilkan ataupun memproduksi produk-produk yang memberikan solusi lah di operasional perusahaan. Menurut Anda seperti apa peluang cuannya? Ya, peluang cuan di industri ini khususnya untuk melihat di era digital menjadi sangat-sangat besar. Karena memang dari basis pasarnya sendiri Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan notabene juga kemudian secara market khususnya di B2B, karena memang kami fokus dari tahun 2014 hingga sekarang di segmen B2B khususnya di produk ERP, itu di Indonesia lebih dari 60 juta penduduk, 60 juta perusahaan ya, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Dan faktanya adalah 60 juta lebih perusahaan atau institusi di Indonesia yang membutuhkan, yang merupakan market digitalisasi, itu jumlahnya lebih besar dengan total jumlah penduduk Korea Selatan itu sendiri, Mas. Jadi Oke. bayangkan saja, kemudian kalau Korea Selatan itu dari anak kecil sampai besar itu dihitung jumlahnya, ini perusahaannya saja lebih besar dari jumlah penduduk di Korea Selatan atau bahkan di Taiwan atau bahkan di beberapa negara di Asia Tenggara. Sehingga memang marketnya Besar untuk di sekali. Indonesia sendiri dengan problematikanya yang makin banyak ekivalen dengan peluang dan kebutuhan untuk digitalisasi mau tidak mau membuat tidak hanya kami yang merasakan, mungkin rekan-rekan competition partner juga merasakan. Itu kemudian dirasakan oleh pemain-pemain dari luar yang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Sehingga saya pikir sih peluangnya masih sangat-sangat besar. Oke, apa sih yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan ini berbondong-bondong membutuhkan software-software yang dapat mendukung operasional mereka dalam digitalisasi? Apakah karena memang value-nya yang kemudian membuat operasional perusahaan menjadi lebih mudah, atau ada tren kah sehingga karena secara partner berbisnis sudah melakukan digitalisasi, kemudian ini juga men-trigger user untuk akhirnya oke saya juga akan lakukan digitalisasi deh gitu, atau apa menurut Anda? Ya, kembali dari kebutuhan sebenarnya. Ya. Jadi start dari kebutuhan atau problem yang mereka alami sendiri. Ujung-ujungnya sebagai entitas bisnis, perusahaan-perusahaan di Indonesia ujung-ujungnya adalah bagaimana performance perusahaannya menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Ujung-ujungnya adalah bagaimana cuannya lebih bagus atau lebih besar lagi. Nah, dari sana kemudian berdasarkan pengalaman kami lebih dari 1 dekade, sebagian besar perusahaan di-trigger dengan bagaimana mereka ingin mengontrol biaya atau operasional perusahaannya, dan juga bagaimana kemudian melakukan transformasi digital tidak hanya untuk mengontrol tetapi juga mengintegrasikan seluruh lini bisnisnya sehingga mereka bisa sustain, bisa bersaing di tengah-tengah persaingan yang saat ini saya pikir sangat-sangat borderless, dengan kemudian sosial media dan juga digitalisasi di sektor lain, di e-commerce dan sebagainya. Persaingan tidak hanya kemudian antar daerah saja, antar perusahaan, tetapi bahkan antar negara. Sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau harus bisa bersaing tidak hanya dengan sesama pemain yang ada di Indonesia, tetapi juga lintas negara. Sehingga mereka merasa memiliki urgensi dan memiliki rasa kebutuhan yang sangat tinggi, apalagi kemarin pada saat COVID, bagaimana perusahaan yang bertahan itu yang kemudian bisa lebih baik setelah kemudian post pandemi dengan digitalisasi seperti itu, Mas. Oke, banyak kalau saya lihat dari video profil dari Ran sendiri begitu ya, ini memang ada market-market ataupun mungkin sektor-sektor bisnis yang di-cater. Tapi dari point of view Anda sendiri, market mana yang paling potensial untuk kemudian Anda layani lah ya? Iya,
Market di Indonesia sendiri memang banyak, segmentasinya banyak. Kalau kita bilang B2B, B2C pun itu juga setiap setiap segmen dari market itu juga tetap besar. Hmm. Tetapi karena kami memang memfokuskan untuk di industri atau kemudian di B2B, kita melihat dari 10 sektor industri yang memang berkontribusi terhadap 84% lebih PDB di Indonesia, mulai dari industri pengolahan hingga kemudian industri pendidikan. Industri pendidikan sendiri itu kontribusinya sekitar 500-an triliun per tahun dari PDB di Indonesia. Sedangkan Hmm. kalau kemudian kita melihat data BPS tahun lalu saja, untuk kemudian di industri pengolahan itu lebih dari hampir 4.000 triliun PDB di industri pengolahan atau manufacturing. Sehingga kemudian kami melihat memang sektor-sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB besar seperti industri pengolahan, Hmm. industri pertambangan, kehutanan, hingga kemudian pendidikan yang kontribusinya tadi sekitar 80-an% dari PDB merupakan sektor yang sangat menarik. Hmm. Namun kami di Run System sendiri memilih untuk fokus ke beberapa sektor saja, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kemudian berkolaborasi dengan mitra-mitra Hmm. kami untuk melakukan penetrasi pasar di segmen yang lain. Tetapi fokus kami saat ini adalah di 10 sektor Hmm. yang berkontribusi lebih dari 80-an% produk domestik bruto di Indonesia, Mas. Oke, dari point of view user, tantangan apa sih yang biasa mereka hadapi saat ingin melakukan digitalisasi proses operasional? Mm-mm. Ya, ya, kalau user ini yang menarik. User dan customer bagi kami kemudian sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, tetapi kemudian memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai pemangku kepentingan, umumnya para eksekutif perusahaan dan pemilik perusahaan memiliki point of view yang sedikit berbeda dengan usernya sendiri. User pasti kemudian bagaimana melakukan transformasi digital itu semudah mungkin. Namun kemudian customer dari sisi eksekutif maupun owner perusahaan atau direksi perusahaan itu menginginkan hasil dari investasi atau hasil dari transformasi digital itu bisa langsung berimpact pada kinerja perusahaannya. Sehingga Hmm. memang tantangannya adalah bagaimana kemudian melakukan perubahan. Karena segala sesuatu yang kemudian sudah terbiasa lama, apalagi yang manual, Mas, Ya, itu yang memang agak konvensional ya. extra effort lah ya, extra Hmm. effort. Tetapi saya percaya apalagi semenjak post pandemi kemarin, pandemi udah selesai, awareness untuk market di Indonesia untuk melakukan transformasi digital, mengadopsi beberapa proses digitalisasi di perusahaannya itu menjadi lebih masif lagi, sehingga Baik, kemudian ekosistem yang kemudian bermain bukan bukan saja kemudian feature maupun perusahaan ya, tetapi ekosistem yang kemudian membuat proses transformasi digital di Indonesia menjadi lebih cepat dan lebih baik baik, lagi. baik. Usai jeda berikut ini, Pak Sony, kita akan membahas mengenai solusi-solusi apa yang dihadirkan oleh Run System usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa di Kreatab, dan kami masih berbincang bersama Pak Sony Rahmadi Purnomo, Direktur Utama PT Global Sukses Solusi TBK. Bicara mengenai solusi apa saja yang ditawarkan oleh Run sendiri kepada user? Karena tadi kita bicara mengenai challenges yang mereka hadapi pada saat mereka ingin melakukan digitalisasi ya untuk operasionalnya. Solusinya apa saja, Pak Sony? Ya, kami produk utamanya adalah Run System ERP. Kita kasih nama juga brandnya Run System ERP, di mana positioningnya sebenarnya adalah untuk melakukan integrasi bisnis di perusahaan-perusahaan, semua proses bisnisnya dari hulu, dari procurement hingga kemudian ke manufacturing, hingga kemudian ke aktivitas sales dan pasti kemudian terintegrasi ke fungsi-fungsi di accounting dan finance. Kenapa kemudian 2014 hingga sekarang kami fokus ke sana? Karena memang mayoritas pengguna di Indonesia itu memiliki keterbatasan pilihan karena suplainya hanya ada dari luar negeri, Hmm. yang saat ini masih didominasi oleh brand-brand dari luar negeri. Walaupun report terakhir, alhamdulillah, baru kemarin sore kami melihat dari salah satu Big Four, apa namanya, kita bisa dikatakan lebih baik
dibandingkan beberapa software atau aplikasi sejenis yang dari luar negeri. Nah, selain dari ERP sendiri kita punya beberapa produk yang lain, mulai dari IKAS itu untuk kemudian untuk melayani atau kemudian membantu perusahaan mikro bahkan kecil digitalisasinya dengan point of sales. Kemudian kita juga punya e-kampus melalui anak perusahaan yang saat ini melayani ratusan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Dari total jumlah perusahaan yang di Indonesia sendiri ada lebih dari 4 ribuan. Saat ini kemudian alhamdulillah menjadi salah satu market leader di Indonesia. Dan juga kami memiliki produk-produk cloud ERP yang masih fokus ke B2B karena memang Run System sendiri berfokus untuk membantu entitas atau organisasi di Indonesia dalam rangka transformasi digital, sehingga kemudian fokus kami ke B2B market. Baik, seperti apa feedback yang disampaikan dari point of view user lah, sejauh mana kemudian solusi yang ditawarkan oleh Run sendiri ini memang betul-betul aplikatif dan juga user friendly lah? Ya, satu fakta yang menarik kemudian sampai sekarang sebagian besar menganggap Run System adalah produk luar, Mas. Jadi disangkanya kemudian kami hanya sebagai distributor atau kemudian reseller dari sebuah brand dari luar. Tetapi itu kita rasakan sebagai salah satu apresiasi dari market karena memang feedback dari mereka adalah mereka tidak percaya kalau itu dibuat oleh perusahaan di Indonesia. Entah karena namanya atau karena kemudian apa yang bisa kita deliver ke market. Bisa fit dengan beberapa standar di dunia. Dan juga kemudian terkait dengan kemudahan dan sebagainya, kami selalu melihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah retention rate-nya, artinya seberapa banyak perusahaan itu yang masih tetap menggunakan hingga sekarang, sudah lebih dari 5 tahun atau bahkan ada yang sudah 10 tahun lebih masih menggunakan. Dan juga kemudian referral rate-nya. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan pengguna existing itu mau dan bahkan berani untuk mereferalkan atau mereferensikan produk-produk kami untuk digunakan oleh mitra-mitra kerjanya. Dan ini membuktikan bahwa tidak hanya produk tetapi kemudian layanan yang kami kemudian berikan itu sebisa mungkin dan semaksimal mungkin itu bisa match dengan kebutuhan market di Indonesia. Karena market di Indonesia unik. Rata-rata kemudian family business, sehingga keunikan itu sendiri yang membuat kita percaya every business is unique, Mas. Ya, artinya memang feedbacknya sejauh ini positif. Semoga memang secara kinerja ini juga tercermin positif juga ke depan begitu ya. Pak Sony ingin berbincang lebih lanjut tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, Pak Sony juga teman-teman di RAN. Sampai jumpa. Baik, oke. Dan pemirsa, kita akan simak data pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1. Tadi kita juga akan menyimak pergerakannya seperti apa. Pada saat ini IHSG berada di zona merah ya dengan pelemahan 0,11% di level 7.271,130. Pasca tadi dibuka menguat di pembukaan perdagangan sesi 1. Kemudian tahap gainers ada Ricci, IGRS, Labs, Laba, Arci, PSAB, Suri, Guna dan juga MAPI. Kemudian tahap losers ada Brand, Cuan, ISEA, MKAP, BDKR, Mahavisi, Airtex, IMJS dan juga PGEO. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang saat lagi pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.